Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Ila anqal rusuluhu ilal muluk. Utusan kepada para raja. Jadi Rasulullah SAW ketika berdakwah menyampaikan agama Islam itu beliau menggunakan segala metode atau cara untuk menyampaikan dakwah tersebut kepada yang dituju. Apabila dakwah tersebut kepada pemerintah, kepada raja-raja, maka Rasulullah SAW mengirimkan kepada mereka utusan untuk mengirimkan surat kepada mereka. Karena Rasulullah SAW pemimpin kaum muslimin, jadi pemimpin dengan pemimpin. Rasulullah SAW membedakan dengan yang lainnya. Ya, pemimpin dibedakan dengan rakyat biasa. Sehingga Rasulullah SAW mengajak kepada pemimpin dengan terhormat. Ketika Rasulullah SAW tidak bisa langsung hadir ke depan mereka, maka Rasulullah SAW mengirimkan utusan untuk menyampaikan surat Rasulullah SAW kepada mereka tentang ajakan masuk dalam Islam. Ya. Maka Rasulullah SAW memiliki al-katib, juru tulis. Karena Rasulullah SAW tidak menulis secara langsung, sehingga Rasulullah SAW punya juru tulis untuk menuliskan. Rasulullah SAW mendiktikan surat tersebut dan diberikan kepada raja-raja yang dituju. Siapa aja orang-orang yang dipilih oleh Rasulullah SAW untuk mengantarkan kepada seorang raja? Karena mengantarkan kepada seorang raja ini butuh keberanian. Karena bertemu langsung dengan raja. Ya, kalau seandainya raja itu baik, akan diberikan hadiah. Minimal diterima. Tapi kalau seandainya raja itu kasar, zalim, tidak diterima apa yang diajak oleh Rasulullah SAW tersebut, kadang bisa dipukul. Bahkan daripada orang-orang terdahulu ketika mengirim surat tidak diterima, langsung dibunuh utusan tersebut. Ngajak perang namanya. Ya. Sehingga dibutuhkan orang-orang yang memang bernyali besar, ya, orang yang memiliki totalitas di dalam Islam, sehingga ketika disuruh Rasulullah SAW menyampaikan kepada raja tersebut dengan keberaniannya. Termasuk daripada orang yang diutus oleh Rasulullah SAW kepada para raja, ya, adalah Amr bin Umayyah al-Dhamri. Wa huwa awwalu rasulin yab'athuhu sallallahu alaihi wasallam ila Najashi wa ismuhu Ashamatu wa ma'nahu Atiyah. Rasulullah SAW mengirimkan kepada para raja pada tahun keempat Hijriyah, kurang lebih pada tahun 4 Hijriyah, itu Rasulullah SAW mengirimkan surat-surat tersebut. Setelah perang Badar, setelah perang Uhud, ya, Rasulullah SAW sudah kokoh di dalam pondasi ukhuwah antara kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW mengirimkan surat kepada para raja untuk meluaskan kaum muslimin di muka bumi ini. Salah satu sahabat yang dikirim adalah Amr bin Umayyah al-Dhamri. Dialah orang yang pertama kali diutus Rasulullah SAW untuk menyampaikan surat kepada Najashi. Najashi itu adalah Raja Habasyah. Siapa namanya? Ashamah. Namanya Ashamatu wa ma'nahu Atiyah. Ashamah kalau bahasa Arabnya namanya Atiyah. Bahasa Indonesianya pemberian. Jadi bahasa Habasyi atau Habasyah Ashamah. Kalau diterjemahkan dengan bahasa Arab namanya Atiyah. Kalau diterjemahkan dengan bahasa Indonesia namanya pemberian. Begitu. Fawadha'a kitab Rasulullah SAW ala ainaihi. Ketika mendapatkan surat daripada Rasulullah SAW tadi, suratnya Rasulullah SAW yang disampaikan Amr bin Umayyah al-Dhamri ini, ketika menerima surat dari siapa ini? Ia adalah kitab atau surat daripada Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh Raja Najasyi? Langsung
wa wada'a kitab Rasulullah SAW ala ainaihi, meletakkan di atas kedua bola matanya. Maksudnya begini. Orang yang begini berarti menunjukkan menerima apa yang dibawa oleh seorang utusan tersebut. Jadi diterima dengan seksama. Wa nazala ala min saririhi, kemudian bukan hanya sekedar begitu, namun ketika menerima surat daripada Rasulullah SAW, Raja Najasyi ini turun dari singgasananya, turun. Ya. Wa jalasa 'alal ardi, duduk di atas tanah biasa. Jadi bukan di atas singgasananya menerima surat tersebut. Ya, ketika menerima ini turun dia. Bukan bangga, ya, bukan sombong, congkak dengan kekuasaannya. Namun ketika menerima itu aslama, masuk Islam. Jadi termasuk Raja Najasyi ini, raja yang memiliki sifat lain daripada raja-raja yang lainnya. Ketika Rasulullah SAW dan para sahabat mendapatkan cobaan daripada orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang musyrikin Mekah, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk hijrah. Dan yang dipilih oleh Rasulullah SAW untuk dijadikan tempat hijrah adalah Habasyah. Dan Rasulullah SAW mengetahui bahwasanya Raja Habasyah ini adalah raja yang adil, yang tidak melakukan kezaliman kepada rakyatnya atau orang yang meminta pertolongan kepada raja tersebut. Sehingga hijrahlah ya Sayyidina Utsman bin Affan, kemudian gelombang selanjutnya Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib dan para sahabat pergi ke kota Habasyah, hijrah. Ada ada orang-orang musyrikin Mekah, termasuk adalah Sayyidina Amr bin Al-As. Beliau ini sebelum masuk Islam diperintahkan oleh orang-orang musyrikin Mekah untuk datang ke Habasyah, ya, mengambil hak suwaka atau hak keamanan seseorang di kota tersebut, di negeri tersebut. Minta agar orang-orang yang hijrah dari kota Mekah ke Habasyah itu dikembalikan lagi. Ya. Maka Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, beliau yang menjadi pembicara ketika bertemu dengan Raja Habasyah tersebut, Raja Najasyi ini, ya, dan berdebat dengan Amr bin Al-As, sehingga mendapatkan kemenangan di dalam debat tersebut, sehingga Raja Najasyi memberikan keamanan kepada para sahabat Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW bahkan ketika Raja Najasyi ini meninggal dunia, wa mata fi hayatin Nabi, meninggal dunia di zamannya Rasulullah pada tahun ke-9 Hijriyah. Fa shalla alaihi, maka Rasulullah SAW salat gaib untuk Raja Najasyi. Ya. Begitu. Jadi Raja Najasyi ini Madinah. Ini Madinah nih. Ini Mekah, ini Habasyah. Ini Madinah, kemudian Mekah, sini dikit tuh Habasyah, Yaman, kemudian Yaman di situ. Ya. Raja Najasyi ini adalah di zamannya Rasulullah, namanya Ashamah. Sebelumnya, ya orang tuanya yang mengirimkan Abrahah untuk menjadi gubernur atau raja di Yaman. Ya. Jadi Raja Habasyah itu ada peperangan dulu antara Habasyah sama Yaman. Perang. Ya. Siapa yang pemimpin, panglimanya? Abrahah. Sehingga Raja Tuba yang di kota itu dikalahkan oleh Habasyah. Ya. Abrahah menjadi penguasa di kota Yaman. Ya, pada waktu itu sebelum jadi raja nih dia. Kemudian terjadilah kejadian sebelum lahirnya Rasulullah SAW, sehingga namanya pasukan bergajah dipimpin oleh Abrahah. Kemudian generasi ke generasi sampai kepada raja namanya Ashamah ini. Ashamah ini di zamanin Nabi, di zaman Rasulullah, dan beriman kepada Rasulullah. Bahkan Rasulullah SAW mengirimkan hadiah minyak wangi
minyak misik asli, minyak misik asli yang wangi banget. Dia dihadiahkan kepada Raja Najasyi. Dikirimkan utusannya Rasulullah SAW untuk mengirim kepada Najasyi. Ternyata di tengah perjalanan mendapatkan kabar bahwasanya Raja Najasyi meninggal dunia. Sehingga minyak wangi ini karena belum diterima oleh yang mendapatkan hadiah, kembali lagi kepada Rasulullah. Karena Rasulullah SAW sudah memberikan kepada Najasyi, ya, sudah memberikan, itu tidak akan diambil lagi Rasulullah SAW. Sehingga minyak wangi itu dibagi-bagikan oleh Rasulullah kepada istri-istrinya Rasulullah SAW. Ya. Asyahid, Rasulullah SAW punya hubungan erat dengan Raja Najasyi, termasuk raja yang disayang oleh Rasulullah. Ya, sahabat diperintahkan hijrah ke Habasyah. Rasulullah SAW mengirimkan hadiah untuk Raja Habasyah, Raja Najasyi tersebut. Kemudian ketika meninggal dunia nih raja, maka Rasulullah SAW mensolatkan sholat gaib atas meninggalnya Raja Habasyah tersebut yang bernama Ashamah, atau bimana Atiyah tersebut. Ini surat yang pertama yang dikirimkan oleh Rasulullah SAW, ya, kepada Raja Najasyi, yaitu yang diserahkan oleh Amr bin Umayyah Ad-Dhammari. Ada yang kedua, Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi ini termasuk sahabat yang mirip dengan Sayyidina Isa. Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi ini sahabat yang paling mirip dengan Sayyidina Isa, kata Rasulullah. Bahkan sering malaikat Jibril alaihissalam ketika datang kepada Rasulullah ketika berbentuk manusia, ya, itu menyerupai Dihyah Al-Kalbi ini. Saking gantengnya Dihyah. Ganteng orangnya, kayak lu bukan. Begitu, ganteng banget. Ya. Seperti Sayyidina Isa. Ya, kalau Rasulullah ketika kalau engkau ingin melihat yang mirip dengan Sayyidina Isa, lihatlah dia, Dihyah. Di Al-Kalbi ini, kata Rasulullah. Ya, Al-Kalbi karena beliau dari kabilah Al-Kilab. Ya, Al-Kalbi. Gitu. Al-Kalbi bukan anjing, bukan. Ya, kabilah. Ya. Ya. Terhormat kabilah binatang buas, ditakutin. Al-Kalbi, Kalb itu kan binatang buas, ditakutin. Ya, kenapa orang-orang Arab itu memberikan nama mereka Kalb, Asad dan sebagainya, ya, untuk menakuti musuh. Ente ketemu sama siapa? Ketemu dengan macan. Kan takut dia. Begitu. Dihyah Al-Kalbi, Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi ini diutus oleh Rasulullah SAW untuk mengirimkan surat kepada Malikir Rum, Kaisar, bahwa Heraklu, Hercules. Hercules tuh yang kuat tuh, ya, film-filmnya tuh, ya, kuat banget kan Hercules, mengaku anak dewa, ya, mengaku anak Hercules, raja Romawi, Kaisar Rum. Jadi kalau Raja Najasyi, Raja Habasyah namanya Najasyi, kalau Raja Rum namanya Kaisar. Ya, Raja Mesir namanya Fir'aun. Raja Indonesia namanya Presiden. Oh gitu. Ya. Hercules. Dalam riwayat Hercules ini bertanding sama Sayyidina Ali. Kalah dia. Ya, karena nanti ada di zaman Sayyidina Umar bin Khattab atau di zaman Rasulullah SAW ada peperangan namanya perang Mu'tah. Itu peperangan melawan Kaisar Rum, melawan Romawi, dan dimenangkan oleh orang-orang Muslim. Kalah Hercules, mati dia. Ya, ceritanya doang kuat. Sama orang Muslim kalah. Ya, begitu. Kalau lihat pasukan-pasukan Romawi kan gede-gede banget. Ya, orang-orang Muslim meskipun kecil-kecil, nggak terlalu gede banget. Ya, namun kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fathabata 'indahu nubuwwatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fathabata 'indahu, maka tertanam di dalam hati Hercules, Heraklo ini, nubuwwatun Nabi. Kenabiannya Rasulullah SAW dipercaya nih, yakin ini nabi. Ya, seorang yang diutus
di kota Mekah, kemudian hijrah ke kota Madinah ini, yang mengutuskan surat ini, dia yakin bahwasanya dia adalah nabi yang sesungguhnya. Fahamma bil Islam, maka Hercules ini pengen masuk Islam. Pengen masuk Islam, ada keinginan masuk Islam. Falam tuwafiqhur Rum, maka tidak menjadi masuk Islam karena orang-orang Romawi tidak setuju kalau dia masuk Islam. Ya, dia dihadapkan satu di antara dua. Kalau dia masuk Islam, dia akan dikucilkan warganya. Tapi kalau dia nggak masuk Islam, akan dihormati oleh warganya. Dia lebih memilih warga daripada Islam, sehingga ya begitulah akhirnya diperangi oleh Rasulullah SAW. Fakhafahum ala mulkihi famsaka, maka dia takut dengan mereka orang-orang Romawi atas penggulingan kerajaan. Kalau seandainya dia masuk Islam, digulingkan oleh orang-orang Romawi dia. Famsaka, maka dia lebih memilih kerajaan daripada Islam. Kalau seandainya orang tersebut Hercules ini masuk Islam, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena dia memilih kerajaan dunia, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Hercules. Ya, tapi menerima daripada suratnya Rasulullah SAW diterima dengan baik, sehingga punya keinginan untuk masuk Islam. Suatu tekad yang baik, namun belum sempurna karena dia tidak berislam pada waktu itu. Wa Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, yang ketiga adalah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ila Kisra, kepada Kisra. Kisra itu adalah Malik Faris di Persia. Raja Persia namanya Kisra, gelarnya itu. Raja Romawi namanya Kaisar. Raja Habasyah namanya Najasyi. Ya, Raja Indonesia namanya Presiden. Ya, Presiden. Diperes dia. Presiden diperes. Presiden. Den itu apa? Gigi ya. Ya, Pepsodent. Den itu gigi. Ya. Presiden itu dari kata apa ya? Presi sama den. Maksudnya kalau dalam bahasa Arabnya, kalau bahasa Arabnya itu addu 'alaiha bin nawajid. Ya. Apa namanya? Gigit erat-erat daripada orang tersebut. Jangan sampai engkau mukhalif daripada atau menyimpang daripada presiden tersebut. Begitu. Presiden namanya. Ala kulli hal. Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ila Kisra Maliki Faris famazzaqal kitab. Raja yang congkak, sombong adalah Raja Persia. Persia itu mereka penyembah api. Termasuk umat yang memang tidak diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan Romawi. Ya, mereka diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala karena mengikuti ahlul kitab mereka itu. Sedangkan Kisra enggak, Persia itu penyembah api. Ya. Yang mana ketika Rasulullah SAW itu lahir, maka ada 14 tiang kerajaan Persia runtuh. Ya, 14 tiang kerajaan Persia runtuh. Menunjukkan bahwasanya dari kelahirannya Rasulullah sampai dihancurkannya Persia tersebut, ya, itu ada 14 raja bergantian. Raja ganti lagi terus begitu sampai 14. Ketika 14 raja di zamannya Rasulullah SAW itu, yang sekarang ini, ya, kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu. Perebutan tahta. Banyak perebutan tahta di Persia tersebut. Apa yang terjadi ketika Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ini memberikan surat kepada Raja Kisra, ya,
atau Malik Faris ini, famazzaqal kitab, maka merobek kitab tersebut. Surat daripada Rasulullah SAW disobek. Faqala Rasulullah SAW ketika diberikan kabar oleh pengutusnya, ya Rasulullah, Raja Kisra terlalu congkak dan sombong. Ketika saya sampaikan surat darimu untuk raja tersebut, maka raja itu menyobek-nyobek daripada surat tersebut. Apa kata Rasulullah? Mazzaqallahu mulkahu kulla mumazzaqin. Allah Subhanahu wa taala akan segera menghancurkan kerajaannya sampai akar-akarnya. Tidak ada lagi kerajaan namanya Persia. Begitu. Sehingga ada peperangan, perang melawan Persia. Ya, melawan Persia. Persia sama Romawi itu dua negara. Ya, Romawi itu sekarang Eropa. Ya. Dua negara saling berperang, terus punya kekuasaan yang sangat besar. Ya, seakan-akan Kisra itu Romawi itu setengah bumi miliknya mereka, setengahnya lagi miliknya Romawi Persia. Perang. Jadi kerajaan-kerajaan besar. Begitu. Islam datang, ya, mengajarkan kepada mereka Islam, mereka tidak mau perang dengan mereka. Kalah mereka. Romawi kalah. Persia apalagi kalah. Begitu. Ya. Kemudian Hatib bin Abi Balta'ah, termasuk sahabat yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengirimkan surat, adalah Hatib bin Abi Balta'ah ilal Muqawqis faqarab al-Islam. Muqawqis itu raja Mesir, namanya Muqawqis. Namanya Juraij bin Mina bin Farqub, Amirul Qibti di Mesir. Ya, dia di Mesir, ya, kerajaan di Mesir, ya, begitu. Kemudian ketika dia ini mendapatkan surat daripada Rasulullah SAW, faqarabal Islam, maka tergerak hatinya untuk masuk Islam. Qaraba itu hampir dia masuk Islam. Ya. Wahda li Nabi sallallahu alaihi wasallam Maryah wa Sirin wa Baghlah asyahba duldul wa alfa dinar wa thwaban ishrin. Raja Mesir ini ketika menerima surat daripada Rasulullah SAW, kemudian memberikan hadiah kepada Rasulullah. Apa hadiahnya? Maryah, namanya Maryah Al-Qibtiyah. Maryah Al-Qibtiyah inilah yang dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada Rasulullah, sehingga nanti Rasulullah SAW memiliki anak daripada Maryah ini, namanya Ibrahim. Maryatul Qibtiyah, namanya Maryah Al-Qibtiyah. Ya, adalah seorang budak yang dihadiahkan oleh Raja Mesir atau Muqawqis kepada Rasulullah SAW. Kemudian juga menghadiahkan Sirin, Al-Baghlah Syahba, ya, Bighal, yang warnanya putih, dikasih nama oleh Rasulullah, namanya Duldul. Ya. Rasulullah SAW dikasih hadiah Bighal. Bighal itu perkawinan antara kuda dan keledai, namanya, kemudian dapat anak namanya Bighal. Bighal itu hayawan yang tidak bisa berkembang biak dengan sendirinya. Bighal betina dengan bighal laki kemudian berhubungan dapat anak keturunan, nggak bisa. Namanya bighal itu adalah hayawan yang terlahir dari perkawinan antara kuda dan keledai. Jadi nggak banyak bighal itu, tidak berkembang biak dia. Nah, Rasulullah SAW mendapatkan bighal daripada Muqawqis, dikasih namanya Duldul. Duldul begitu. Duldul. Wa alfa dinar. Allah. Rasulullah SAW dikasih hadiah 1000 dinar. 1000 dinar. Kalau 1 dinarnya 2,5 juta atau 3 juta kali 1000, ya, gitu. 3 juta kali 1000 berapa?
3 triliun. Wa thwaban 20 dan baju-baju ya yang banyak. Wa qad dzakara ahlus siyari annahu sallallahu alaihi wasallam ba'atha sittata nafarin fi yaumin wahid. Di dalam menyebutkan ahlus siyar wa dzakara dan menyebutkan ahlus siyari, sabah ahlus siyar ahli sirah. Ya, dalam ilmu tarikh disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW itu ba'atha sittata nafar, mengutus 6 orang. Fi yaumin wahidin, dalam satu hari. Sanata sab'in, pada tahun ke-7. Fa asbaha kullu rajulin minhum yatakallam bilisanil qaum alladzina bu'itsa ilaihim. Kemudian fasbaha, maka orang ini menjadi setiap orang yang dikirim Rasulullah, kullu rajulin, setiap seseorang yang diutus oleh Rasulullah SAW minhum, kepada mereka, ya, yatakallam bilisanil qaum, mereka berbicara sesuai bahasa setempat. Padahal mereka orang Arab. Tapi sahabat-sahabat Rasulullah itu memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Ya. Ketika salah satu sahabat diperintahkan untuk belajar bahasa setempat, nggak sampai seminggu langsung menguasai bahasa tersebut dan berbicara, bukan ngerti, bukan hanya paham, tapi bisa berbicara dengan mereka dengan bahasa lisanul qaum alladzina ursila ilaihim, dengan bahasa mereka yang diutus oleh Rasulullah SAW tersebut. Wa Amr bin al-As radhiyallahu anhu, dan termasuk daripada sahabat yang diutus adalah Amr bin al-As. Punya anak namanya Abdullah, punya anak namanya Muhammad, punya anak namanya Syuaib, punya anak namanya Amr bin Syuaib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin al-As, termasuk al-muhadditsin. Ya. Begitu. Amr bin al-As orang cerdas, pandai. Ya. Diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada ila Jifar wa Abdin ibnil Julanda Malakai Oman, 2 raja Oman. Ya. Ada namanya Jifar sama Abd. Jifar sama Abd ibnil Julanda, bapaknya namanya Julanda. Ya, Julanda ini penguasa Oman, punya anak 2 namanya Jifar sama Abd. Kemudian yang satu dikasih daerah tertentu, yang satu lagi dikasih tertentu juga. Fa aslama, maka kedua-duanya Islam. Jifar sama Abd masuk Islam. Wa khallaya baina Amr wa baina sadaqah wal hukmi bainahum. Perselisihan antara Amr dan antara sadaqah wal hukmi bainahum. Ya. Begitu. Jadi ada perselisihan antara mereka. Falam yazal hatta tufiya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terus-menerus perselisihan tersebut ada sampai wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Wa Salid bin Amr al-Amiri, dan juga namanya Salid bin Amr al-Amiri radhiyallahu anhu, ila Hudzah bin Ali sahibul Yamamah. Hudzah bin Ali, penguasa Yamamah. Ya. Jadi raja yang termasuk yang diutus, yang diberikan surat, namanya Hudzah bin Ali, penguasa Yamamah, diperintahkan oleh Rasulullah, yang namanya Salid bin Amr diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengirimkan surat kepada beliau. Fa akramahu wa ba'atha li Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsana ma tad'u ilaihi wa ajmalahu wa ana khatibu qaumi wa sya'iruhum faj'al li ba'd al-amr. Jadi kemudian fa akramahu, Rasul dia ini memuliakan, saya ini punya pengaruh di kaum saya. Ya. Saya ini punya pengaruh di kaum saya. Maka berikan kepadaku suatu perintah atau jadikan aku seorang pemimpin, kata Hudzah ini. Maka Rasulullah enggak. Fa'aba alaihi wasallam, maka Rasulullah tidak memberikan pemerintahan tersebut kepada Hudzah bin Ali sahibul Yamamah tersebut. Walam yuslim Hudzah. Ketika dia tidak mau, ketika tidak diberikan oleh Rasulullah SAW amar, perintah, nggak mau Islam. Ya begitu.
Faham maksudnya? Hudza bin Ali ini ketika dikirimkan surat oleh Rasulullah, dia punya keinginan untuk masuk Islam, sehingga memberikan hadiah kepada Rasulullah. Namun meminta kepada Rasulullah untuk dijadikan pemimpin. Ya Rasulullah, saya ini orang yang paling terkenal di kaum saya, ahli syairnya, ahli khitabahnya, ceramahnya, penceramahnya, orasi, ya, ahli orasi di kaumnya adalah Hudza bin Ali ini. Maka jadikan saya ini memerintah mereka. Maka enggak, Rasulullah SAW enggak mau. Ketika Rasulullah SAW tidak menjadikan Hudza bin Ali sebagai pemimpin di Yamamah tersebut, walam yuslim, dia nggak mau masuk Islam. Ya, berarti tidak ada ketulusan di dalam Islamnya Hudza tersebut. Dia hanya pengen menginginkan kekuasaan. Nggak mau Rasulullah SAW. Wa Syuja bin Wahab al-Asadi ila al-Harith bin Abi Shimr al-Ghassani Malik al-Balqa bisyam. Termasuk yang dikirim oleh Rasulullah adalah Syuja bin Wahab al-Asadi kepada Al-Harith bin Abi Shimr al-Ghassani, penguasa Balqa di kota Syam. Farama bil kitab wa qala ana sayyirun ilaih famanahu Qaisar. Kemudian kitab itu dibuang. Ya. Saya akan datang kepada Muhammad, katanya. Ya. Namun karena memang Syam itu masih dalam kekuasaan Qaisar, maka Raja Qaisar, ya, itu tidak memperbolehkan Al-Harith untuk memerangi Rasulullah SAW. Wal Muhajir bin Abi Umayyah, dan namanya Muhajir bin Abi Umayyah Al-Makhzumi ila Al-Harith bin Al-Himyari fil Yaman. Ya, ada seorang raja Al-Harith, ya, Al-Himyari, Raja Himyar di kota Yaman. Ya. Jadi setelah ditaklukkannya, jadi kan Yaman itu, lihatin di sini, Yaman itu pernah perang dengan Habasyah. Kemudian Yaman kalah, dikuasai oleh Habasyah, sehingga Yaman itu dikuasai oleh Raja Abraha tersebut, penguasa yang ditunjuk oleh Raja Habasyah untuk menguasai Yaman. Kemudian tidak lama, ya, Abraha menyerang kota Mekah untuk menghancurkan kota Mekah. Ternyata dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kekuasaan itu kembali kepada Raja Himyar, ya, Raja Tubba atau Raja Himyar tersebut. Ya. Kemudian ketika Rasulullah SAW sudah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, Rasulullah SAW mengirim surat kepada Raja Himyar yang pada waktu itu namanya Al-Harith. Wal Ala ibn al-Hadrami ila al-Munzir Malik al-Bahrain ibn Sawa fa aslam. Al-Ala ibn al-Hadrami ila al-Munzir Malik al-Bahrain, Raja Bahrain. Ya. Al-Munzir namanya Munzir bin Sawa. Bukan Habib Munzir al-Musawa, bukan. Al-Habib, bukan Habib. Namanya Al-Munzir bin Sawa. Namanya Munzir bin Sawa, raja atau penguasa Bahrain. Fasra masuk Islam. Al-Ala ibn al-Hadrami ini termasuk sahabat yang sangat hebat pendiriannya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengambil atau memerangi Bahrain, itu Al-Ala ibn al-Hadrami membawa pasukan. Karena melewati lautan, maka harus memakai perahu, kapal. Ternyata di malam hari pasukan tersebut, karena ketika khutbah kaum muslimin mendoakan mereka, Allahumma anshur. Ketika diutus oleh Rasulullah SAW Mu'adz bin Jabal dan Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari kepada ahli Yaman, maka amatul Yaman, kebanyakan orang Yaman mereka masuk Islam tanpa ada peperangan sama sekali. Kemudian Sayyidina Mu'adz bin Jabal mendirikan masjid. Namun nggak tahu di mana ke arah kiblatnya. Maka menulis surat kepada Rasulullah, kita mau membuat masjid. Bagaimana kiblatnya? Ya, itu di Son'a, Yaman, di Son'a. Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan,
lihat di gunung, ya, kemana itu gunung membentang, disitulah arah kiblat. Ya, gunung kan gini kan, panjang kan, ya, lihat gunung itu kemana, ya, di mana itu gunung itu, berarti gunung itu menuju kepada Ka'bah. Ya, kata Rasulullah SAW begitu. Ternyata betul ketika diteliti seperti itu. Sehingga Sayyidina Mu'adz menjadikan masjid, ini gunung sini. Ini gunung, kemudian gunung itu ternyata menuju kepada Mekah. Masjidnya Rasulullah, apa namanya, kiblat yang dibangun oleh masjid ini dibangun oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Sampai sekarang masih ada di Yaman sana, di Son'a. Gitu. Wallahu a'lam bishawab.